Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan menjadi dasar kerjasama yang terjalin antara Universitas Semarang dengan Lemhanas Republik Indonesia. Universitas Semarang menjalin kerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI dengan melakukan penandatanganan MOU yang berlangsung di kantor Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Jakarta 12 November 2024 lalu. Penandatanganan kerjasama itu dilakukan oleh Rektor USM Dr. Supari STMT dan Gubernur Lemhanas RI Dr. TB Haji Aceh Hazan Syadzili MSI. Rektor USM Dr. Supari STMT mengungkapkan bahwa penandatanganan MOU USM dan Lemhanas RI sama-sama menyepakati nota kesepakatan tentang peningkatan kualitas SDM, salah satunya melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini nanti, sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, bahwa program Lemhanas Goes to Campus nanti akan mengundang kampus bareng-bareng Lemhanas untuk merumuskan tindakan-tindakan nyata bagaimana untuk mendukung, menguatkan tujuan dari Lemhanas ini sesuai dengan visi dan misinya. Nah, dari kami, dari kampus USM sendiri, kebetulan kampus kami adalah kampus yang selain bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang cerdas dan profesional, juga kompeten, ya, juga menghasilkan iptek yang tepat guna dan berhasil guna. Follow up dari ini nanti akan terimplementasi dalam kegiatan UKM pengawal ideologi bangsa. Saya kira itu yang akan kami tindak lanjuti di kampus kami. Selain juga nanti ada juga pertukaran sumber daya dari sumber daya Lemhanas hadir di USM, dan ada ahli-ahli dari USM yang mungkin juga bisa dimanfaatkan sebagai alternatif, sebagai sumber-sumber narasumber-narasumber untuk kegiatan-kegiatan di Lemhanas. Pada kesempatan tersebut, Rektor USM Dr. Supari STMT didampingi Wakil Rektor 3, Dr. Muhammad Junaidi SIMH. Pelaksanaan nota kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh para pihak yang akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama paling lambat 3 bulan setelah nota kesepahaman ditandatangani. Terjalinnya kerjasama antara Universitas Semarang menjadi sarana dalam memberikan kontribusi, pengembangan, dan pemikiran bagi Lemhanas Republik Indonesia. Menjadi tahapan dalam Pilkada 2024, debat kedua pemilihan Gubernur Jawa Tengah usai dilangsungkan Minggu malam. Kedua pasang calon turut menghadirkan gagasan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Debat kedua pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang berlangsung pada Minggu malam turut mengundang berbagai tanggapan dari para pakar. Debat yang menghadirkan calon gubernur dan calon wakil gubernur Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, dan Ahmad Lutfi Tadsyasin mengambil tema pembangunan berkelanjutan membangun infrastruktur dan ketahanan pangan Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pakar komunikasi Universitas Semarang Gunawan Wijaksana turut memberikan tanggapannya bahwa dalam debat kedua atmosfer perdebatan masih seperti diskusi. Ya, kalau menurut saya, kalau dari sisi komunikasi masih belum jauh berbeda dengan debat pertama. Artinya masih cukup normatif begitu, dan debatnya kurang muncul. Yang muncul adalah diskusi. Jadi ketika paslon 1 bertanya, kemudian dijawab paslon 2, lalu kemudian atau paslon 2 bertanya jawab paslon 1, biasanya kemudian saya setuju dengan itu, saya tinggal menambahkan. Jadi padahal sebetulnya kalau kita lihat dari ilmu debat untuk memenangkan pertarungan itu mestinya adalah menyerang. Artinya menyerang dengan argumen-argumen yang detail. Apa bedanya dengan argumen dari lawan debatnya itu, dan itu belum kelihatan. Nah, baru mulai kelihatan ketika di Wagub. Tapi sebetulnya kalau menurut saya masih kurang gereng ya. Gerengnya itu adalah bagaimana sebetulnya cara untuk memenangkan keperdebatan itu dengan argumen-argumen yang detail, dan karena ini kampanye sebetulnya adalah supaya detail dan mudah diterima oleh masyarakat, itu sebetulnya.
Dalam debat itu, kedua pasang calon banyak memaparkan berbagai argumentasi mengenai berbagai hal terkait tema. Gagasan yang dibawa disertai dengan usulan solusi atas persoalan yang ada. Tidak jarang kedua paslon juga berbantah mengenai gagasan yang dikemukakan. Gunawan juga menilai pola penyampaian yang digunakan para calon masih sama dengan debat yang pertama. Ya, kalau modelnya masih sama dengan seperti yang dulu, calon nomor 1 itu cenderung menggunakan memoriter, artinya data itu hampir dia tidak mengingok kepean. Sementara calon 2 masih, meskipun sudah berkurang, masih kadang-kadang bingung mencari kepean itu ya. Tapi itu dia pakai pakai manuskrip. Sebetulnya di dalam debat itu sedapat mungkin ya sudah loss. Artinya dia sudah menguasai betul, karena orang akan menilai seberapa menguasai dia tentang program-program yang sudah mereka buat masing-masing itu. Mestinya kan begitu, Mas. Sehingga kemudian keyakinan dari audiens, keyakinan masyarakat calon pemilih itu akan juga dipengaruhi oleh keyakinan mereka akan kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing pasangan calon itu. Program pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi sarana SMP Terang Bangsa dalam mengembangkan kreativitas siswa. Seni mengkreasikan stik kayu menjadi jembatan gantung, turut mendapat animo positif dari para siswa. Perkembangan dunia pendidikan yang dinamis turut terasa di SMP Kristen Terang Bangsa. Melalui program pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sekolah mengajak para siswa untuk mengembangkan kreativitas melalui seni. Kegiatan yang digelar beberapa waktu lalu itu mengajak para siswa untuk membuat jembatan gantung dari kayu. Kepala Sekolah SMP Kristen Terang Bangsa, Asteria Dwi Sujarwati SS, mengungkapkan P5 menjadi kurikulum yang bertujuan untuk membentuk karakter para siswa. Di SMP Kristen Terang Bangsa, kami juga melakukan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana kami melakukan berbagai macam kegiatan untuk P5 ini dengan tujuan adalah untuk meningkatkan karakter dari peserta didik kami sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu salah satunya antara lain kreatif, mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis. Selama dalam pelaksanaan proyek P5, anak-anak akan didampingi oleh guru-guru kami selaku fasilitator, di mana fasilitator ini akan mendampingi anak-anak, bekerja bersama dengan anak-anak menyelesaikan proyeknya, dan tentu saja mendampingi, mengarahkan bagaimana anak ini harus bersikap, mengembangkan karakter mereka, sehingga tujuan dari P5 sekolahan kami akan tercapai, yaitu sebagai peningkatan, pengembangan karakter siswa-siswi kami menjadi yang lebih luar biasa. Para siswa terlihat antusias mengikuti proyek tersebut. Para siswa dan siswi saling bekerja sama dalam kelompok yang sudah ditentukan untuk membangun sebuah jembatan. Kerjasama diperlukan untuk menyelesaikannya. Agnes dan Jennifer, siswi SMP Kristen Terang Bangsa, mengaku antusias mengikuti proyek itu. Mereka menuturkan dalam pengerjaannya turut menjumpai beberapa kerumitan. Kesulitan yang kami hadapi dalam membuat proyek P5 membuat jembatan gantung yaitu yang pertama stiknya terlalu tebal, nggak bisa dipotong, jadinya kayak susah gitu untuk dipotong. Dan terus kesusahan lagi dan seperti mengukur stik es krimnya karena nggak bisa masuk ke dalam sininya. Seorang oknum kepala desa di Blora diduga lakukan pelanggaran netralitas lantaran ikut hadir pada acara kampanye salah satu calon pasangan gubernur dan wakil gubernur. Beredar video diduga yang bersangkutan merupakan kepala desa Jomblang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Kades tersebut tampak berada di atas panggung. Dari banner di belakang panggung tertulis nama salah satu pasangan gubernur. Kades tersebut tak sekedar naik di panggung. Dengan memakai jaket warna merah dan putih, berkacamata dan membawa HP, ia menghampiri penyanyi kemudian membawa mic. Oknum kades tersebut tampak asyik menggoyangkan badan dan lalu ikut bernyanyi. Koordinator Divisi atau Kordif Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blora, Irfan Syaiful Masyikur, menjelaskan atas kejadian itu pihak akan segera melakukan rapat pleno. Bawaslu akan fokus membahas dugaan pelanggaran netralitas oleh yang bersangkutan. Menurutnya ada petugas dari Panwaslu Kecamatan yang hadir dalam acara kampanye itu, kemudian karena menyaksikan sendiri akhirnya diteruskan laporan ke Bawaslu. Dan secepatnya kami akan melaksanakan rapat pleno
terkait hasilnya bagaimana, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut kepada teman-teman terkait hasil dari dugaan oknum Kades tersebut. Kemarin teman-teman dari Panwaslu dan jajarannya melakukan pengawasan di lokasi. Gitu. Ya, melihat ada oknum tersebut, maka teman-teman juga akan melakukan pembahasan lebih lanjut dan kita lakukan rapat pleno untuk menentukan nanti bagaimana kajian terhadap temuan tersebut. Kalau kejadiannya kemarin ya benar dalam acara kampanye salah satu paslon. Irfan menegaskan dalam Undang-Undang Desa, Kepala Desa dan Perangkat harus netral, tidak terlibat dalam politik sehingga atas kejadian itu berpotensi adanya pelanggaran netralitas. Peningkatan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Jepara, Jawa Tengah akan terus digencarkan hingga ke tingkat desa agar semua masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan dari pemerintah. Untuk saat ini, pemerintah Kabupaten Jepara masih fokus pada penanganan stunting dan penyakit menular di Kota Ukir. Hal tersebut diungkapkan oleh pejabat Bupati Jepara Edi Supriyanta saat mengikuti gebiar Hari Kesehatan Nasional ke-60 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara di Jalan Kartini Minggu pagi. Dirinya mengatakan selain memberikan bantuan untuk warga penyandang disabilitas berupa kaki palsu, alat pendengaran, kursi roda, dirinya juga fokus untuk penanganan stunting dan penyakit menular di Kota Ukir. Dirinya menegaskan untuk tahun 2025, harapan di Kota Ukir sudah harus zero stunting. Untuk data penurunan angka stunting di Jepara mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2019, balita yang mengalami stunting berjumlah 9.254 balita. Kemudian 2020 menjadi 7.333 balita. Pada 2021 turun menjadi 7.257 balita dan pada 2022 turun lagi menjadi 7.227 balita. Sampai 2023 lanjutnya masih tersisa 5.353 balita dan saat ini terus dilakukan upaya pengejataan penurunan angka stunting. Sementara itu untuk penurunan angka penyakit menular ODHIV pihaknya juga sudah bekerja sama dengan pihak swasta untuk ikut membantu memberikan pemahaman kepada mereka yang terindikasi penyakit menular agar memeriksakan dirinya dan melakukan pengobatan. Untuk data akumulasi dari tahun 1997 sampai 2024, ODHIV sebanyak 1.685 orang. Dari jumlah itu baru 1.115 ODHIV atau 66% yang mengetahui statusnya. Bantuan apa saja, Pak? Ada juga alat berat, kursi roda, kaki palsu dan lain sebagainya. Ya, pokoknya yang berkaitan kesehatan dari semua. Jepara dalam rangka kesehatan ini stunting juga masih diperhatikan. Harapannya 2024 stunting juga menurun, termasuk juga penularan ada di Jepara. Nah, harapannya juga ada Jepara Care ya. Jadi bagi masyarakat yang merasa kesulitan kesehatan silakan menghubungi dinas kesehatan masyarakat ataupun dinas sosial yang menangani. Jadi kita bisa berobat kesulitan apapun juga, naik ke kesehatan silakan akan kita berikan, kita datangi. Kalau memang nggak bisa datang ke rumah sakit, kita akan menghubungi masyarakat dengan kesehatan. Salah satu warga penyandang disabilitas yang menerima bantuan kaki palsu sangat senang karena dengan bantuan kaki palsu tersebut dirinya bisa mendapatkan pekerjaan seperti masyarakat pada umumnya. Bantuan apa, Bu? Kaki palsu. Harapannya dengan bantuan itu seperti apa, Bu? Bantuannya ya semoga bisa dapat bermanfaat bagi saya. Mungkin saya dapat kerjaan, Mas. Itu sudah berapa lama, Bu? Pakainya? Ya. Sudah 40 tahunan, Pak. Oke. Jadi dapat bantuan kaki palsu, Bu ya? Iya. Dirinya juga berterima kasih kepada para insan kesehatan yang ada di Kabupaten Jepara, karena merekalah yang menjadi garda terdepan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jepara, baik melalui upaya promotif, preventif, maupun kuratif. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Puluhan balita anak asuh daycare stunting Rumah Pelita berkeliling kota Semarang menggunakan bus denok dan kuncung. Selain untuk mengajarkan tentang alat transportasi, kegiatan ini
juga untuk membangun hubungan antara orang tua dan anak. Suasana ceria terlihat di wajah puluhan balita daycare stunting Rumah Pelita Semarang. Pada hari Rabu 6 November 2024, mereka berkeliling menggunakan bus wisata Denok dan Kuncung ke beberapa titik ikonik kota Semarang, seperti titik 0 km, Taman Indonesia Kaya, dan Taman Kasmaran. Pengasuh Rumah Pelita Lana Mutia Tahe menjelaskan, kegiatan ini merupakan puncak dari pembelajaran mengenai alat transportasi yang dilaksanakan selama 2 bulan terakhir. Selesai berkeliling, para balita diberi pemberian makanan tambahan atau PMT, makan siang, dan minum susu bersama. Hal ini dilakukan untuk memberikan suasana baru agar anak-anak lebih semangat dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka. Outing hari ini merupakan kegiatan puncak tema kita, yang tema kita hari ini itu alat transportasi, dan kita mengambil puncak temanya dengan naik bis Denok dan bis Kuncung. Sebenarnya ini adalah program pembelajaran kami dalam 1 tahun yang sudah kita rencanakan, jadi kita buat program tahunannya. Kebetulan di bulan September-Oktober ini tema kita adalah alat transportasi, dan puncak tema yang kita ambil naik bis Denok bersama-sama, seperti itu. Dan tidak hanya program pembelajaran saja yang memang kita fokuskan di sini, tetapi kita juga memfokuskan saat pemenuhan gizinya. Jadi nanti ketika anak-anak selesai trip dari bis Denok, anak-anak akan kita ajak semuanya makan bersama PMT yang sudah disediakan oleh Dinas Kesehatan, dan kita lakukan bersama-sama di Aula Museum Ronggowarsito. Harapannya apa dengan acara hari ini? Harapannya pastinya yang penting anak-anak happy. Jadi ketika anak-anak kita ajak untuk keliling bis Denok ini, materi pembelajaran yang kemarin sudah kita berikan terkait alat transportasi itu apa, macam-macamnya apa, terus kemudian bagian-bagian kendaraan itu apa, anak-anak bisa langsung melihat sendiri, oh ternyata bis itu seperti ini. Terus yang sebagai pengemudinya adalah supir, jadi real, anak-anak biar tahu bahwa kemarin yang kita pelajari inilah yang sesungguhnya yang bisa mereka lihat secara langsung. Dan yang kedua pastinya agar anak-anak bisa merasakan suasana baru, yang mana yang biasanya mereka makan PMT-nya di rumah atau di Rumah Pelita, di daycare, ini sekarang anak-anak bisa merasakan makan bersama dengan seluruh balita stunting di Aula Museum Ronggowarsito. Sementara itu, salah satu orang tua anak, Dwi Handayani, mengaku senang bisa mengikuti kegiatan ini bersama 2 anaknya. Baginya kegiatan ini adalah momen berharga untuk menghabiskan waktu bersama. Senang banget, Mbak. Anak-anaknya sepanjang jalan gimana, Bu? Ya tanya-tanya, seneng gembira lah, soalnya kan nggak pernah naik bis, jadi pertama kali naik bis seneng banget. Keliling-keliling ini Semarang, lewat Kota Lama, Simpang 5, Jalan Pahlawan, Pandanarang. Pemirsa, usai berkunjung ke Tiongkok, Presiden RI Prabowo Subianto minggu ini berada di ibu kota AS untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Seperti kunjungan Presiden RI saat di luar negeri, warga Indonesia turut menyambut kedatangan kunjungan Presiden Prabowo. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Tetap saksikan USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga udah sekolah di sini? Sejumlah warga Indonesia di ibu kota Amerika Serikat dan sekitarnya menyambut baik kedatangan Presiden baru Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mereka rela menunggu lama untuk menyambut Presiden. Salaman sama Pak Prabowo, sama Mas Didi, sama Pak Menteri. Alhamdulillah seneng, nggak sia-sia datang dari New York jauh-jauh, dari jam 4 subuh. Perjuangan dari 2014 sampai sekarang, akhirnya Pak Prabowo jadi presiden. Terharu banget ya, kita sampai nangis sih, karena penantian panjang banget gitu, larinya ke hati gitu sampai nangis. Menurut saya dia he the best, oke. Pokoknya dia benar-benar care sama rakyatnya gitu. Mudah-mudahan kita ke depan semakin maju, adil, makmur, bisa seperti negara-negara superpower lainnya gitu. Sebelumnya ya 2 kali saya bertemu beliau sebagai Menhan waktu itu. Kesannya, beda lah, keren, mantap. Rencananya Presiden Prabowo akan bertemu Presiden Amerika Serikat pada Selasa waktu Washington DC. Ini adalah kunjungan pertama Prabowo ke Amerika Serikat setelah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober.
Usai kemenangannya dalam Pilpres pada Februari, ia telah berkunjung ke sejumlah negara, termasuk Tiongkok. Tiongkok pun termasuk salah satu negara yang pertama memberi selamat. Kali ini pun Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat setelah sebelumnya ke Tiongkok, bertemu Presiden Xi Jinping dan menekankan kembali persahabatan kedua negara. As you know, Indonesia consider China not only as a great power but as a great civilization. We have lived together for many centuries, and our cultures and our people have been interrelated for many years. Analis menilai kedekatan Indonesia dengan Tiongkok pada masa pemerintahan Prabowo adalah bagian kontinuitas dengan kebijakan Indonesia di bawah Jokowi. As I understand it, his first trip after election was in part at China's request because Xi Jinping and others were a little fearful about what a Prabowo president might mean for the bilateral relationship, given Prabowo's history of anti-Chinese sentiments throughout his career. And they were looking for some sense of reassurance from Prabowo that the expansion of ties that had occurred under Jokowi would be continued. Usai berkunjung ke Amerika Serikat, Prabowo akan melanjutkan perjalanan ke KTT negara-negara Asia Pasifik di Peru, lalu KTT G20 di Brazil. Dari Washington DC, Yuni Salim, Taris Hirziman, Eva Masrieva, dan tim VOA.